Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul muhaddis al-faqih Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa ruwiya an Ali bin Abi Talib, betul ini? Wa ruwiya an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan daripada Imam Ali bin Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau yaitu berkata oleh beliau Imam Ali, lamma nazalat hadhil ayatu kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun oleh ini ayat surat An-Nisa ayat 123, kharaja alaina Rasulullah, maka keluar atas kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu halamannya? Ada yang belum? Belum? Coba kami cari, biar kita ngaji. Yang belum bilangin biar nggak ketinggalan. Ada 3 cetakan. Yang ini halaman berapa? 103. Bawah. Iya, 103, 5 baris dari bawah. Lamma nazalat hadhil ayatu, tatkala turun oleh ini ayat, kharaja alaina Rasulullah, maka keluar atas kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda oleh beliau, qad unzilat alayya ayatun hiya khairun li ummati minad dunya wa ma fiha, sungguh telah diturunkan kepadaku satu ayat Al-Quran yang ayat itu yaitu lebih baik bagi umatku dibanding daripada dunia dan isi-isinya dan apa yang ada di dunia. Summa qara'a hadhil ayah, kemudian membaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata, akan ini ayat, may ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Barang siapa yang beramal melakukan oleh orang akan kejahatan, yujza bihi, maka akan dibalas orang itu dengan kejahatan. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan tidak mendapatkan dia orang itu lahu bagi dirinya dari selain Allah akan pembela dan tidak pula penolong. Summa qala, kemudian bersabda Nabi, innal abda idza adznaba dzamban fatusibuhu syiddatun aw bala'un fid dunya fallahu akramu min an yu'adzibahu tsaniyan. Sesungguhnya seorang hamba, yaitu apabila berbuat dosa oleh si hamba, dzamban, akan satu dosa,
fatusibuhu syiddatun, maka menimpa akan si hamba oleh kesulitan hidup, au bala'un fid dunya, atau cobaan di dunia, fallahu akramu, maka adapun Allah yaitu lebih murah lagi, min an yu'adzibahu thaniyan, ketimbang daripada bahwa menyiksa oleh Allah akan si hamba thaniyan, padahal kedua kali di akhirat. Qala al-faqihu, berkata al-faqih Abu Lais As-Samarqandi, i'lam anna al-'abda la yudriku manzilatal akhyari illa bis-sabri 'ala syiddati wal adha. Ketahuilah olehmu bahwa seorang hamba itu tidak akan mendapatkan ia akan kedudukan orang-orang mulia kecuali mendapatkannya dengan kesabaran atas kesulitan dan gangguan orang. Wa qad amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bis-sabri, sungguh telah memerintah oleh Allah Ta'ala akan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran. Faqala, maka berfirman Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, maka bersabarlah olehmu sebagaimana sabar oleh orang-orang yang memiliki keteguhan jiwa daripada para rasul-rasul. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih temanya bab tentang pentingnya sabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Hadis kita malam hari ini datang daripada sahabat Nabi, suaminya sahabat Nabi sekaligus menantunya Nabi, yakni Imam Ali bin Abi Thalib. Ali itu adalah sahabat, istrinya dia namanya Sayyidatuna Fatimah, sahabat Nabi, dan juga karena Siti Fatimah anaknya Nabi, maka Imam Ali menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sangat dan sangat luar biasa. Ketika terjadi perintah hijrah ke Madinah, Imam Ali bin Abi Thalib siap badannya menjadi tebusan Nabi, tidur di kasurnya Nabi. Kalaulah main pancung saja tidak menyingkap siapa yang dibalik spray selimut, pastilah Ali bin Abi Thalib mati. Karena Nabi ditunggu malam itu mau dibunuh malam itu. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib siap tidur di kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap untuk menjadi dirinya bila kenapa-kenapa, dipanah, dibacok, Ali korbankan jiwa dan raga demi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis. Kata Imam Ali, ketika surat An-Nisa ayat 123 turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril sampaikan dari Allah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 123, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, may ya'mal su'ay yujza bih
wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira, yang artinya kurang lebih siapa orang yang menanam berenuk, buahnya juga berenuk. Siapa orang yang melakukan amal jahat, maka dia bakal dibalas kejahatan pula oleh Allah, dan dia tidak bakalan mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari Allah karena kesalahannya yang dia lakukan itu. Ketika ayat ini turun, hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang ada di dalam rumah. Maka rumah Sayyidatuna Khadijah, rumah Sayyidatuna Aisyah adalah rumah di mana wahyu turun dari langit. Maka ketika turun ini ayat, sudah dapat Nabi keluar daripada rumahnya, menemui para sahabatnya, menyampaikan kabar gembira apa yang telah beliau dapat. Kata Nabi kepada para sahabatnya, wahai para kaum muslimin, alhamdulillah wa syukrulillah qad unzilat alayya ayatun, saya telah diberikan oleh Allah satu ayat, yang ayat ini ada di surat An-Nisa ayat 123, yang ayat ini nilainya dibanding dunia dan isi-isinya bagi umat saya yang paham lebih tinggian ini dibanding dunia dan isi-isinya. Ada orang kaya raya ngasih segalanya sama kita, apa aja dikasih, mobilnya, duitnya, rumahnya, semuanya kasih kita. Kira-kira kita yang dikasih itu girang nggak? Girang nggak kira-kira? Girang. Karena kita diberi mobil, beri rumah, diberi uang, segalanya. Tapi enggak seberapa, kata Nabi. Ada yang lebih tinggi dari dunia dan isi-isinya. Andai ada orang punya dunia dan isi-isinya disedekahkan kepada kita, dan ayat ini tidak diberikan kepada kita, itu dunia dan isi-isinya tak punya nilai, kecil, masih tinggian surat An-Nisa ayat 123 bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, andai kita memahami kandungannya. Satu ayat ini saja sudah cukup menyenangkan, menenangkan kita punya hati dalam mengisi hari-hari kita di alam dunia ini. Kata Allah, may ya'mal su'an yujzabih. Siapa orang yang menabur duri, ya hasilnya duri. Begitu. Siapa orang yang nanam berenuk, buahnya berenuk. Allah balas kasih buah berenuk. Bahasa gampangnya begitu. Siapa nanam berenuk, buahnya pasti berenuk. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, enggak usah kita pikirin dia, enggak usah kita sumpahin mampus dia, bangsat dia, kurang ajar dia, enggak usah. Orang mau kata apa sama kita, jelek-jelekin kita, fitnah kita dalam hidup kita,
Tidak boleh muslim keluar dari mulutnya, mampus dia, kurang ajar dia, bangsat dia, biar hancur dia. Muslim tidak perlu. Kalau punya ayat ini. Kenapa? Kalau dia menaburnya dosa, menaburnya kejelekan, entar Allah balas juga bakal hancur-hancuran. Enggak perlu kita nyampurin, Allah punya ketetapan. Begitu. Jadi kita fokus saja dalam hidup kita. Ada orang begini, begitu, biarin. Emang itu perbuatannya, entar Allah balas. Kita enggak perlu balas lagi. Ada orang ngambil sendal kita, pulang ngaji sendal hilang lagi. Kita kayaknya sendal ini nih gantinya. Namanya nyolong lagi kita. Begitu, lebih parah. Begitu. Belum tentu punya dia. Begitu. Maka kita enggak usah, biarin. Sebab apa? Mayyamal su'an yujzabih. Siapa orang melakukan kejahatan, Allah bakal balas kejahatan. Allah balas. Kalau Allah udah bilang Allah bakal balas, kita kudu yakin dengan balasan Allah. Biarkan dengan caranya Allah. Kita nggak usah diem aja, fokus. Itulah yang dikerjakan oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Jahal perilakunya, bagaimana Walid bin Mughirah, bagaimana Abu Sufyan sebelum Islamnya, bagaimana Abu Lahab. Nabi nggak mau pikirin, begitu fokus saja sesuai dengan apa yang ada di ratib. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Fokus ini aja, mencari ridho Allah. Sabar aja, ada balasannya, ada. Enggak usah kita sumpah-sumpahin, enggak usah. Semuanya apa yang ditanam, itulah yang dituai. Begitu. Jadi biarkan itu yang terjadi. Inilah dalam hidup kita, biasa orang hidup. Jadi tidak ada orang yang makan gula sampai bertonton. Ada nggak kira-kira? Enggak, sampai bertonton aja badannya penuh gula, ya kan? Begitu. Enggak ada juga orang yang minum kopi doang sampai bertonton. Enggak ada. Artinya enggak ada yang manis terus. Enggak ada orang hidup yang pahit mulu hidupnya. Enggak ada. Jadi hidup itu kalau pengen nikmat, itu kopi campur gula baru nikmat. Begitu. Maka saya kalau ditawarin tuh ngopi, kopinya pahit enggak? Ya Allah, hidup udah pahit. Jangan pahit lagi. Begitu. Hidup udah pahit, begitu. Manis lagi. Jadi dicampur. Jadi kepahitan hidup dicampur dengan gula kesabaran, maka akan nikmat hidup itu. Begitu. Biarkan orang begini, orang begitu, kita fokus sama diri sendiri. Jangan pikirin orang, dia jahat sama kita kayak apa, kelakuannya kita sama kita apa. Enggak apa-apa. Yang harus kita pikirin kesalahan kita sama Allah. Sebab Allah udah bilang, man ya'mal su'an yujzabi. Udah berapa ayam orang yang hilang yang kita ambil, burung orang ya Allah kita ambil. Berapa tuh mangga orang mintanya sama pohonnya, bang minta ya, main sambit aja, ambil aja. Mana pulang ngaji lagi waktu itu ngaji Quran. Begitu tuh. Itu tuh yang kita pikirin. Karena itu balasannya bakal nimpa kita. Begitu. Man ya'mal su'an yujzabi. Siapa orang yang berbuat dosa, maka dia bakal dibalas oleh Allah. Bakal dibalas. Kata Nabi, ini ayat lebih baik dibanding dikasih dunia dan isi-isinya. Kenapa? Karena ini ketenangan.
Ayat ini menenangkan jiwa seorang muslim, akan jadi tenang jiwa kita. Jangan kita memikirkan yang tidak penting. Begitu. Ada orang ngontrak di rumah kita, kata dia, bang makluminlah pandemi ini. Baik, ntar aja. Maklumin, ntar aja, bulan besok pindah, kagak pakai bilang. Ya Allah, kita pikirin meremelek. Begitu kita telepon, nomornya udah mati, ganti. Kita masih mikirin, namanya kita menyimpan luka batin, dan itu bukan sikap benar. Yang kita pikirin, udah ketahuan nomor HP-nya aja ganti, mananya orang kenal kita. Lah, kita masih mikirin, namanya kita kenal dia, tinggian dia juga mikirin kita. Masa kita mikirin dia? Tinggian dia, tinggian kita. Tinggian dia, kita mikirin dia. Meremelek. Sampai jam 12 belum bisa tidur. Sampai jam 1 yang kita pikirin ngorok mulu tiap malam. Enak dia. Lah, enakan dia. Kita jadi kurus, kerempeng. Begitu tuh, meremelek sampai tengah 2 belum tidur juga. Masih mikirin begitu. Ya enggak, dia tidur mulu, enak ngorok. Udah ngorok lagi, ngimpi udah enak dia ketemu pacarnya. Kita masih meremelek mikirin dia. Ini nggak bisa tidur nih kalau mau jujur, ulah dia, ulah kita. Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Buat man ya'mal su'an yujzabi. Dia berbuat jahat, ngibulin kita, ngontrak tempat kita, main kabur, entar juga nggak bakalan bener, tambah berantakan. Nggak usah kita sumpahin. Emang siapa yang menanam berenuk, buahnya berenuk. Udah, fokus aja sama gadis kita. Tuh hidup bahagia begitu. Dan ini lebih tinggi dibanding dunia dan isi-isinya. Asal kita fahami ayat ini, taruh di otak kita, man ya'mal su'an yujzabi. Siapa nanam berenuk, buahnya berenuk. Begitu, tenang aja. Nggak usah kita pakai puyeng-puyeng, jadi repot. Capek kita mikirin hidup kayak begitu. Hidup ini kudus sabar. Maka kata Nabi, di antara makna ayat ini, Nabi sampaikan karena Quran yang paling paham tentang Al-Quran adalah seorang manusia yang diberikannya. Dia lebih tahu tentang makna yang ada di dalamnya. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innal abda idza adznaba dzamban fatusibuhu shiddatun aw bala'un fid dunya fa innahu akramu min an yu'adzibahu sanian. Tuh, di antara maknanya nih dari ayat ini, bila kita pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa minum-minuman kah kita, apa judi kah kita, atau apa saja daripada kemaksiatan yang kita kerjakan, akhirnya kita kena cobaan, badan kita sakit kah, atau apa saja cobaan itu yang menimpa kita, kesulitan hidup kita, dagang kita merugikah, atau apa saja yang gak mengenakan kita, itu kata Nabi merupakan balasannya bagi seorang mukmin yang baik. Ketika kita sakit, maknanya yang mestinya kita diadab di akhirat, disegerakan di dunia, dikasih sakit biar kagak masuk neraka. Enak enggak? Enak. Maka kalau kita sakit, urat kita pada asem, namanya asem urat. Kita enggak usah mengeluh. Ini tempat di neraka mau dikosongin,
dipindahin dulu di kaki kita. Ya sabar-sabar dikit lah. Begitu kita. Sebab apa? Bila Allah sudah ngasih cobaan di dunia, enggak bakalan ngasih cobaan lagi di akhirat. Man ya'mal su'an yujzabi. Begitu. Kalau mata kita rada kurang-kurang lihat dikit, Allah zaman dulu banyak ngintip yang kagak. Udah gitu aja dah. Jadi kita jadi tenang. Ini Allah lagi kurang-kurangin dosa kita. Udah begitu bagus. Kaki kita nih nggak bisa jalan, udah payah pakai tongkat jalan. Ini bagaimana? Udah jangan minta sembuh, nggak usah. Kalau sembuh, ntar ke Ciseeng lagi, mancing lagi. Udah ini mainnya Nurul Anwar, majelis, udah enak lah. Jadi kita nikmati saja. Sebab Allah lagi tutup-tutupin tempat-tempat kita di neraka. Kata Nabi, bila seorang hamba melakukan satu dosa, lalu di dunianya dia dapetin kesulitan hidup, apa dagang rugi, apa kesulitannya istrinya cerewet banget, sabar, asal sabar, maka Allah tuh lebih murah lagi daripada bakal nyiksa 2 kali di akhirat. Artinya kalau udah merasa tersiksa di dunia, di akhirat enggak bakalan disiksa lagi. Jadi kuncinya sabar dalam hidup ini. Sabar. Begitu. Ini bagaimana sih ya? Besok lagi mau level 3 tanggal 24. Tapi sampai tanggal 2 level 3 naik lagi untuk corona. Ntar habis tanggal 2 Januari turun lagi. Corona bisa kayak begitu. Jangan dipikirin, jalanin aja. Capek saudaranya. Jalan, waktunya dagang, waktunya ngaji, bikin tenang aja. Di dunia sabar. Di luar ini juga banyak penyakit banyak. Jadi kita biar tenang. Emang dunia mah tempat cobaan. Nggak usah. Jangan alergi dengan cobaan. Jangan alergi dengan ombak di laut. Yang namanya laut mau normal, dari dulu juga ada ombaknya. Nikmati aja, jadi peselancar yang cakep. Makin ombak tinggi, makin enak. Gitu, menguji adrenalin. Begitulah ujian-ujian hidup, nikmati. Maka Nabi itu adalah peselancar ulung dalam menghadapi ombak-ombak kehidupan yang tinggi, yang macam-macam dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaca sama sang Nabi. Kata ulama, isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusibka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bil habibi Muhammadi. Sabar saja, tegar saja dalam menghadapi cobaan hidup. Manusia tidak ada yang abadi di dunia, cobaan juga nggak ada yang abadi di dunia. Bila Anda mendapatkan cobaan yang nyakit banget di hati, bandingkan cobaan yang menimpa Anda dengan cobaan yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada apa-apanya kita. Cobaan kita. Jadi biar kita tenang. Kita kan punya idola. Kita kan punya rujukan. Nabi Muhammad idola kita. Nabi Muhammad teladan kita. Nabi Muhammad uswah kita. Nabi Muhammad qudwah kita. Bandingkan cobaan apa yang menimpa kita, bandingkan dengan cobaan yang menimpa Nabi Muhammad. Enggak ada apa-apanya kita. Asyaddukum balaan al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya Nabi. Kita kan jadi biasa saja. Gitu. Ngacaklah kita hidup. Banyak yang lebih susah dari kita. Banyak.
Begitu. Kalau kita sekarang nih lagi galau, stres, bingung, duit bagaimana ini ya Allah, anak ini mau wisuda lagi, mau ini, bingung, dah main ke IGD Permata Hijau. IGD-nya ya yang dekat, kalau Fatmawati jauh. Permata Hijau aja Medika. IGD-nya lihat tuh, ada orang macam-macam. Begitu. Kita dikasih sehat, alhamdulillah. Apalagi lihat ICU, udah berapa hari bisa ditanya dia, kita nggak perlu buang duit, kasih sehat. Apa enggak nikmat dari Allah? Jangan akal diberikan untuk mengeluh dan jelek-jelekin Allah. Sing sabar dalam hidup, yang sabar saja. Sebentarlah ujian dunia. Andai kita susah sampai sekarang, padahal kita pengen diberi kesuburan, ya paling lama juga berapa tahun, 60 tahun mati kita. Dah. Jadi yang biasa aja, nggak perlu kita ini. Jadi dibikin tenang aja, enak. Jadi kalau susah tinggal ditanya, kalau orang tinggal di mana, Permata Hijau, udah kan enak. Wah, komplek kaya, amin. Begitu. Sebelah mananya? Apartemen. Di bawahnya lantai berapa? Lantai dasar. Sebelah utaranya, bahkan gitu. Kan sampingnya kan begitu dah. Dibikin enak aja, jangan dibikin susah gitu. Dibikin enak begitu. Jadi kayak begitu, enak aja dah begitu, jangan dibikin susah begitu. Hidup ini kalau dibikin susah bakal susah. Jadi ujian itu bukan untuk menurunkan derajat, ujian itu untuk meninggikan derajat. Kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dalam beberapa hadis yang sudah kita kaji, beliau simpulin, lam annal abda la yudriku manzilatal akhyar illa bis sabri ala syiddati wal adha. Camkan oleh Anda bahwa seorang manusia tidak bakal mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti kedudukan wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, derajatnya tinggi, enggak bakalan bisa didapat kecuali pintunya lewat pintu sabar menghadapi kesulitan dan gangguan orang. Tingginya derajat terletak pada kesabaran menghadapi cobaan hidup. Begitu. Tingginya derajat bisa didapat dengan sebab sabar menghadapi cobaan hidup. Kita kudu sabar. Kita lihat ada orang yang dulunya miskin banget, miskin papa, enggak punya papa, dicemooh oleh temannya, dibuli oleh temannya, dicemooh oleh keluarganya, dicemooh oleh mertuanya, dicemooh oleh kakaknya, dicemooh oleh adenya, barangkali atau siapa aja. Akhirnya dia sabar, ulet bekerja, siang malam bekerja. Akhirnya dia sekarang menjadi orang kaya raya. Ada yang model kayak begitu. Ada orang yang dulunya badannya gede, disebutnya gendut. Badannya gendut, gede badannya, dibuli mulu oleh orang. Katanya gendut lu, sumo lu, macam-macam dah. Dikata-katain. Dia sikapi cobaan itu dengan sabar, dengan cara dia berolahraga teratur, makan teratur, tidur teratur, sabar dia. Sekarang menjadi penggiat pola hidup sehat karena langsing. Udah, caranya begini. Ada orang kayak gini. Ada orang dulunya hina,
dicaci maki luar biasa, habis-habisan. Begitu. Dengan dia sabar, dia bodoh, kata dia begini, sekolah kagak becus, ini kagak ini, mau jadi apa lu orang? Tapi dia sabar, sabar dia jalanin dalam hidupnya, sabar, ulet, tekun, belajar. Sekarang bisa menjadi mentor, bagaimana menjadi entrepreneur sejati dari orang-orang yang dulunya gagal, tapi dihadapi dengan sabar. Lihat aja dalam hidup, banyak kita temukan orang-orang model begitu. Jadi cobaan itu, cubitan itu bukan berarti benci Allah kepada kita. Cobaan itu cubitan Allah biar jiwa kita bangun, biar tinggi derajat kita. Di tempat itu yang namanya emas dibakar bukan biar hancur, biar kotorannya hilang dan bersih adanya. Begitu, bersih adanya. Kayak begitu. Gelas ini yang ada di depan saya, orang bilang cantik ini gelas, modelnya kayak begini, cakep luar biasa. Itu kata kita yang melihat. Tapi tahukah kita bahasa gelas sama kita? Lu sih enak memandangnya sekarang. Bagaimana saya dulunya dibakar. Emang enak dibakar? Kagak enak. Tapi saya sabar, maka orang mengata saya cantik. Kata gelas begitu. Begitulah kita hidup. Sabar saja dalam hidup. Orang kan melihat ujungnya. Enak dia hidupnya, dia gak tahu puyengnya kayak apa. Kan begitu. Ih, cakep Nurul Anwar, bagus masjidnya. Itu kata kita yang lihat doang. Tanya pengurusnya, bejibaku bangunnya, setengah mati. Begitu, begini begitu, kayak begitu. Karena apa tuh? Dibilang cantik, sabar. Maka i'lam annal abda la yudriku manzilatal akhyar illa bis sabri ala syiddati wal adha. Orang tidak bakalan tinggi derajatnya, enggak bakalan, kecuali harus melalui anak tangga kesabaran. Gunung itu tinggi karena kita enggak sabar naik. Coba kita sabar naik, pas udah di atas datar, biasanya. Tanya sama pendaki-pendaki gunung. Itu yang namanya Cidokom, jauh, Gunung Sindur. Itu kata kita. Tanya sama pemain sepeda. Kalau udah minggu dari Kebonanas ngayun sepeda sampai Gunung Sindur, nyampe Gunung Sindur. Begitu. Jauh kagak, karena dia sabar mengayun itu pedal. Begitu, dan menggoyangkan itu roda. Sabar. Maka siapa yang pengen tinggi derajatnya, sabar dalam menjalani hidup. Biasa, normal lah hidup. Tidak ada orang yang demen sama kita seluruhnya, enggak ada. Enggak ada juga orang yang benci sama kita seluruhnya, enggak ada dalam hidup. Manusia itu normal. Ada yang benci, ada yang demen, normal. Maka jadikan yang demen menjadi kita pemicu, jadikan yang benci menjadi pemacu, supaya hidup kita stabil. Kayak main sepeda, bagaimana kita harus goyangkan itu yang namanya pedal supaya tetap dalam keseimbangan. Kalau enggak, jatuh kita. Jangan mau kita terpuruk dalam hidup. Bangkit kita dengan cara sabar menghadapi kesulitan hidup sebentar. Yang penting dalam otak kita, kalau kita sekarang nggak berpunya, taruh di otak, suatu saat yang orang punya kita bakalan punya. Tanemin di dalam otak, jalanin hidup, nanti bakalan kita punya.
Kan tidak ada di antara kita yang dulu ngimpi pengen tinggal di kebun nanas, kan nggak ada. Allah punya kuasa. Begitu, Allah punya kuasa. Ada yang tinggal begini, ada tinggal di sini. Caranya Allah macam-macam. Ada yang dapat dari warisan orang tuanya, dikasihlah rumah yang gede. Ada yang orang tuanya masih hidup, sayang sama anak, dibagilah. Itu kan cara Allah. Kita kan sabar saja dalam menjalani hidup. Maka apa saja, kalau orang pengen tinggi derajatnya, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, i'lam annal abda la yudriku manzilatal akhyar illa bis sabri ala syiddati wal adha. Camkan oleh Anda, seorang manusia tidak bakal mendapatkan derajat tinggi, darajatul akhyar, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang tinggi di mata Tuhan, enggak bisa didapat melalui kecuali harus lewat gerbang kesabaran. Kita lahir karena ibunda kita sabar, ngandung kita capek 9 bulan, sabar. Coba kalau nggak sabar, pegel saya. Ngandung ini gua pencet juga dah. Lah kan kita kagak lahir keguguran. Sabarnya mereka, sabar. Nggak ada yang namanya burung terlahir bisa terbang, nggak ada. Semua juga kudu merangkak-rangkak. Nggak ada orang yang lahir langsung lari, nggak ada. Andai ada, tuyul namanya tuyul. Orang semuanya tertati-tati. Itu maknanya sabar. Kita hidup ini harus sabar, sabar aja. Mau sampai kapan pandemi, terserah Allah. Tapi kita jalani hidup ini dengan kesabaran. Begitu. Saya gedek banget sama pemerintah ini. Enggak usah begitu. Kita jadi rakyat yang baik. Kita dukung aja pemerintah. Begitu Pak Jokowi, yuk kita hormat. Kita dukung sampai 2024. Begitu. Sampai iya. Turunin kan nggak boleh. Karena habis 2024 ya udah. 2024 yang pilih penerusnya. Begitu. Pokoknya sabar kita dalam hidup. Jangan tanya mata nasrullah, jangan tanya. Jangan kayak begitu-begitu. Kita jadi manusia ini dididik oleh agama dari kecil, belajar jalan, kan suruh sabar. Sampai sekarang bisa lari, dari belum bisa sepeda, belajar sepeda jatuh-jatuh. Enggak apa-apa jatuh-jatuh, itu normal, supaya kita bisa. Kata orang tua dulu, kalau belum nabrak pohon kelapa belum bisa main sepeda. Maknanya nabrak-nabrak enggak apa-apa. Begitu. Yang sabar kita. Belajar adzan masih salah, enggak apa-apa belajar. Kalau enggak dilatih susah. Begitu. Jangan kayak orang-orang adzan kayak begitu, tapi di adzan kagak nyela mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nih orang nggak benar ini. Begitu. Enggak apa-apa, latihan kita dalam hidup. Ngimamin kayak begitu jadi imam, kayak begitu jadi imam. Daripada ente nyela doang ngimamin kagak pernah. Kan ada nggak yang kayak begitu? Enggak benar. Kita yang sabar, doain biar saya bisa. Begitu. Kan manusia kan berproses. Maka kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, yang sabar. Begitu. Yang sabar. Begitu. Kata Imam Syafi'i, orang enggak mau ngaji, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang yang enggak sabar ngaji, luput masa mudanya untuk ngaji, udah tua masih belum juga mau main ke masjid, mau kemana lagi tempat mainnya. Kalau orang hidup ndak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, takbirin aja 4 kali.
Emang apa? Bangkai yang berjalan. Bangkai yang berjalan. Bangkai yang berjalan. Apa yang mulia dalam diri ini? Kan ruh yang mulia, bukan badan. Badan kita bawa makan Kaji Kokom Cipondo, ya Allah, dibawa nyampe juga, sampai sayur asem joglo nyampe, ya Allah, kayak begitu. Soto Yakub nyampe juga, ya Allah, yang kayak begitu itu bakal jadi tanah muanya. Yang mulia tuh ruh, larunya nggak dikasih makan, makanan ruh ngaji, zikir, baca roti, baca Quran, baca dalail, baca solawat. Itu kan makanan ruh, ngaji. Lah, ruhnya nggak dikasih makan, mati. Maka namanya bangkai yang berjalan. Orang nggak mau ngaji, mau ngapain? Hidup cuma dua pilihan, ngaji apa di ngajiin. Kira-kira milih mana? Ngajiin. Wah, alamat, nggak ada lagi takbirin 4 kali. Yang kayak begitu orang hidup kudu ke masjid. Orang hidup sabar dikit, nggak apa-apa. Sholat ya sabar, nggak ada lagi. Minta tolong dengan sabar, sabar. Puasa nggak bakal jadi kalau nggak sabar. Sabar nunggu adzan maghrib. Segalanya kudu sabar. Dalam hidup ini begini, ya Allah, binanya cerewet, ndak usah dicerai, udah sabar aja jadi wali. Banyak orang jadi wali ngadepin isi yang sabar. Gua cerai juga nih, mau kawin sama perempuan, masih cerewet juga. Nggak ada. Laki-laki aja yang mulutnya atu megelin, gimana perempuan yang mulutnya dua patu ya mulutnya ya? Dua, apalagi yang mulutnya dua. Begitu yang mulut atu aja megelin, begitu. Sing sabar dalam hidupnya, sabar biasa. Yang sabar, begitu hidup normal, begitu normal, begitu. Yang sabar, begitu. Sebab seorang hamba tidak bakalan tinggi derajatnya kecuali melalui kesabaran. Tuh Bilal enak, tinggi derajatnya. Kita sih ikut Rasulullah, lihatnya ikut Rasulullahnya doang, enak. Enggak, lihat bagaimana Bilal disiksa, dibakar di atas api, begitu. Emang enak kagak? Sampai mulutnya cadel, nggak bisa ngomong sin, jadinya fa. Ashadu alla ilaha illallah. Kalau ada, sampai diprotes sama orang-orang Arab yang paling fasih. Nabi nggak ada yang paling bisa, sinnya jelek banget itu Bilal. Udah Bilal aja, kata Nabi, Bilal aja. Itu timbang sin, anggap aja sin besar dah di kupingmu, udah Bilal aja. Begitu. Apa hikmahnya Nabi begitu? Betapa bangganya orang Afrika dengan Bilal. Siapa yang tidak kenal Bilal? Bilal bukan Afrika doang, sampai Asia, sampai kita kalau Jumat, Bilalnya siapa? Bilalnya Nabi Bilal. Padahal hitam jelek Bilal, nggak ada yang bilang hitam jelek. Itulah buah kesabaran dia. Sabar disiksa macam-macam. Enak kagak? Kita kan lihat ujungnya. Semua lihat perjalanan hidup. Begitu Rasulullah kayak apa ke Taif. Ya Allah, sahabat. Bagaimana itu Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk ngalang-ngalangin Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf, aduh, kalau diceritain peperangan, cuman jarang orang ceramah tentang peperangan Rasulullah. Coba lihat peperangan Nabi, ya Allah, gila orang. Nabi bagaimana mau dipanah, mau ditebas perang Uhud, itu Masya Allah oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dialangin mau nebas Rasulullah, tangan dia potong sampai sini,
nggak bisa. Demi ngalangin Rasulullah kena panah, tangan udah nggak bisa, pengen nolong Rasulullah. Abu Bakar pengen nolongnya, nyabut panah, darah yang keluar dari Rasulullah kemana-mana, dari pipinya, keningnya. Abu Ubaidah, izinkan saya Abu Bakar, saya di depan Anda, saya bagian saya untuk menghilangkan darah Rasulullah. Pakai apa? Tangannya udah pada buntung, patah sampai sini semuanya, kena pedang tangan. Pakai lidah dia dijilatin itu biar Rasulullah jangan sakit. Pakai lidah membuang darah Rasulullah. Wah, banyak. Kita ini nggak ada apa-apanya, kesabaran kita ini secuil, nggak seperti mereka. Ya Allah, nanti di bawah bakal cerita bagaimana Khabbab bin Arad, bagaimana itu ya Allah, Ammar bin Yasir, bagaimana Yasir itu, besi ini panas saudara, besi panas, habis dibakar masih nyala, dari dubur. Lu masuk Islam bertahan apa balik kafir? Bertahan. Gua tusuk dari dubur nyampe pala. Bayangin sama kita, demi mempertahankan Islam. Kita kan nggak kayak gitu-gitu amat hidup ini. Corona juga nggak gitu-gitu amat, masih hidup sampai sekarang. Jangan banyak mengeluh, malu kita. Sahabat Nabi luar biasa, disiksa, nggak makan kan, banyak. Bagaimana Yasir, ntar kita cerita. Di depan masih banyak, nemuin banyak sahabat Nabi, biar kita tahu capeknya mereka kayak apa. Ditusuk tuh sama besi yang nyala, tahu dipanggang tuh dari dubur sampai nembus kepala. Tetap aja ahad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad. Itu begitu. Ntar di bawah ini ada Khabbab bin Arad, ntar kita cerita bagaimana hidupnya. Jadi ala kulli hal saudara, kita kudu sabar. Bukan kita doang, Nabi Allah suruh nih di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah perintah Rasulullah suruh sabar. Rasulullah nih disuruh sabar. Fasbir, sabarlah anda wahai Muhammad. Begitu Allah. Nabi disuruh sabar oleh Allah. Tuh Nabi yang udah kayak begitu cobaannya. Bapaknya mati umur 2 bulan. Bagaimana hidup nggak ada ayah, baru 6 tahun umurnya, belum juga bahagia ibarat orang. Emaknya mati, baru ikut tamangkong, mati juga. Bagaimana itu penderitaan yang kayak begitu berat, belum dimusuhin sana sini, tapi ama Allah masih disuruh fasbir, anda sabar. Itu Nabi. Kita kan bapak ada, emak ada, warisan ada dari orang tua, punya rumah, kita ada. Banyak yang hilang gara-gara kita kurang pandai ngikut orang tua dagangnya. Hanya separuh ikut orang tua kita dagang, cuman separuh ngikutnya. Orang tua kita yang namanya dagang, jual beli, itulah dagang. Kalau kita mampunya pada bab penjualan, jualin tanah babak mulu, jualin, beliin kagak. Begitu. Ini kan separuh ilmunya. Bab penjualan, bab jual doang, beli kagak. Gitu. Itu kan masalah di kita, bukan di babak. Begitu. Ini kan kurang pandainya kita. Sing sabar, pelan-pelan hidup. Ntar kita subur lagi. Nih Indonesia kapan ini? Tunggu aja, ntar juga sabar ada. Mau lagu bagaimana juga ada, sabar, tenang. Bahkan ada insya Allah pemimpin-pemimpin yang baik untuk mensejahterakan rakyat ini. Yakin kita. Jangan pesimis muslim, yang sabar. Nggak usah gerasak gerusuk. Pelan-pelan. Ntar kita ketemu. Yakin jadi muslim. Muslim nggak boleh apatis. Muslim nggak boleh pesimis.
Muslim harus tangguh, Muslim harus kuat, tegar, disuruh dididik Rasulullah oleh Allah, dan kita jadikan Rasulullah uswah kita. Maka fasbir bukan buat Rasulullah doang, buat kita juga fasbir. Anda sabar kama sabara ulul azmi minar rusul. Coba bagaimana rasul-rasul terdahulu, kayak apa? Nabi Zakaria alaihissalam, kayak apa? Nih kita ngomong ulul azmi dulu. Ulul azmi kan nggak banyak. Nabi Adam bukan ulul azmi, cuman 4-5 sama Rasulullah. Ulul azmi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi majmain. Nabi Nuh bagaimana dakwah, ya Allah, 1000 tahun punya umur, murid cuman 40 dapetin murid. Nabi Nuh 40 doang dari sekian banyak. Itu 40 tuh 1000 dibagi 40, mananya 25 tahun satu murid. 25 tahun murid satu. Kita ya Allah ngajar Iqra murid 3 berhenti. Murid 3 enggak nambah nih. Ya Allah, Nabi Nuh 25 tahun murid 1. 50 tahun baru dapat 2. Sabar. Kita ya Allah, murid cuma 3 doang. Bagus. Saya suka bilang sama teman-teman majelis tuh, saya muridnya dikit, itu sukses tandanya. Begitu. Kalau majelis zikir yang tadinya ada 1000, sekarang tinggal 10, itu harus gurunya ucapin alhamdulillah. Dari 1000 tinggal 10, alhamdulillah. Berarti udah pada seneng. Karena waktu lagi puyang-puyang itu ngaji, emang zikir. Majlis zikir tuh rame, itu yang rame itu orang lagi puyang. Entar kalau usahanya udah maju mah berhenti. Dari 1000 tinggal 10, berarti yang 10 ini yang masih puyang. Begitu. Alhamdulillah tinggal dikit dari 1000. Begitu. Itu begitu. Begitu. Saya suka dibilang, itu kenapa jamaah majlis itu banyak. Anda jangan girang, saya aja sedih. Banyak itu orang-orang puyang yang ngaji. Jangan dikata orang agak puyang itu. Kalau tinggal dikit baru berhasil tuh. Ini banyak puyang dia setelah daripada di rumah diomelin bini mulu. Nah, mendingan ngaji juga. Minggu cucu berisik di rumah, mendingan habis sisa ngaji dulu dah, biar cucu pada pulang tidur dia. Begitu. Jadi kita tuh dibikin enak aja hidup ini, bikin enak, jangan dibikin stres. Hidup sebentar di dunia, masa kita nggak bahagia? Kudu bahagia. Rabbana atina fil akhirati hasanah, nggak ada. Fid dunia hasanah dulu, maka di dunia kudu bahagia. Hidup ini sebentar, jangan nggak bahagia. Dan kebahagiaan itu nggak mesti di duit. Orang miskin juga bisa bahagia kok, bisa. Bukan orang kaya doang. Kebahagiaan yang dimiliki orang kaya, ya belum tentu dimiliki orang miskin. Sebagian kebahagiaan orang miskin belum tentu dimiliki orang kaya. Bahaya. Kita juga bisa bahagia, bisa dah. Nggak usah dibikin happy aja. Begitu pandemi begini, main burung kek, kan begitu. Apa yang diurusin dah? Main pohon-pohon kek. Apa aja yang bikin kita bahagia. Jangan dibikin stres. Kalau kita stres sakit, siapa yang ngobatin kita? Nggak ada. Banyak dituduh COVID lagi. Bener nggak? Meningkat lagi COVID. Begitu. Dibikin happy aja hidup. Tapi pengennya saya ini ngaji, jangan sampai ngangguk-ngangguk di majlis. Iya sih. Keluar dari masjid puyeng lagi. Nah ini saya nggak pengen ini. Saya pengen bagaimana ini Rasulullah, ini kajian hadis harus kita bawa pulang pelan-pelan. Latihan sabar. Latihan sabar. Anda bisa. Kita hidup ini harus berproses semua. Enggak ada yang instan, enggak ada. Maka kalau mau memandang orang biar kita enggak stres, jangan memandang sukses, pandanglah proses. Semua sukses itu berangkat dari proses. Tanya sama dia prosesnya bagaimana, gitu. Semuanya berproses, nggak ada yang langsung sukses, nggak ada manusia. Semuanya berproses, semuanya berproses. Proses itu di dalamnya sabar. Wasbir
kama sabara ulul azmi. Nabi Musa alaihissalam bagaimana ngadepin Bani Israel, cerewetnya kayak apa, hadepin, sabar, kudu sabar, ngadepin. Kita hidup kalau pengen bahagia, sabarlah sebentar, capek-capek dikit nggak apa-apa dalam hidup itu. Begitu. Lihat yang punya toko percetakan banyak, kita kan lihat enaknya doang, dia nggak tahu dia dikibulin, orang ngambil doang, bayar kagak. Itu banyak, biasa aja mereka hadapi dan sabar. Allah kasih subur tuh dari sabar. Begitu. Kalau kita nggak, habis kita dicibir, biar subur, yang penting sabar. Sebab fa'lam annal abda la yudriku manzilatal akhyar illa bis-sabri ala syiddati wal adha. Begitu. Wa qad amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bis-sabri faqala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi Isa miskin, tidak ada orang yang miskin sedunia kecuali Nabi Isa. Anak nggak punya, kita sih biar kata miskin, anak banyak. Benar nggak? Alhamdulillah, bini ada. Nabi Isa anak nggak ada, bini nggak ada. Baju di badan doang, rumah nggak kebeli, ngontrak nggak kuat, maka disebut Isa Al-Masih. Apa sih Al-Masih? Orang yang kagak punya rumah. Udah gitu aja. Ngontrak kagak kuat, nggak punya duit, maka disebut orang yang keliling. Kenapa keliling? Karena nggak ada rumah, tapi nggak merasa terlantar. Kesusahannya nggak membuat dirinya merasa susah, maka jadi tinggi derajatnya. Padahal rumah nggak punya, apa aja nggak punya. Kita sih biar kata miskin, alhamdulillah bini ada, begitu, anak ada. Makanya kalau anak kita pegel, nakal, bengal, kita harus sabar. Lihat orang yang sampai ini hari doa-doa belum punya keturunan, begitu. Kita belum punya anak sampai detik ini. Lihat dong, yang sabar. Lihat yang sampai mau 2022 belum laku-laku. Kita kan biar kata belum punya anak, bini pun, yang sabar aja, sehingga hidup ini bahagia. Allahumma jalna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kita semua termasuk hamba-hambamu yang bersabar menghadapi kesulitan hidup, yang bersabar menghadapi gangguan orang, yang bersabar menghadapi fitnah dan cobaan hidup. Dengan itu kau tinggikan derajat kami semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Silakan. Allah a'lam. Kalau tidak ada, kita doa saja. Ini